Baik, oke. Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai fungsi logic controller yang merupakan bagian dari tugas 2 saya. Untuk pendahuluannya, pertama, fungsi logic pertama kali dikembangkan oleh Lutfi Azadeh melalui tulisannya pada tahun 1969 mengenai teori himpunan fuzzy. Lutfi Askerzadeh adalah seorang ilmuwan Amerika Serikat berkebangsaan Iran dari Universitas California di Berkeley. Logika fuzzy, meskipun dikembangkan di Amerika, lebih populer diaplikasikan secara masif oleh praktisi Jepang dengan diadaptasikannya ke bidang kontrol kendali. Alasan mengapa logika fuzzy meskipun ditemukan di Amerika malah lebih banyak diaplikasikan di negara Jepang adalah karena kultur orang Barat yang cenderung memandang suatu persoalannya sebagai hitam putih. Iya tidak, benar salah, sukses gagal, atau yang setara dengan logika biner Aristoteles. Sedangkan kultur orang Timur tidak seperti itu, yaitu pada kultur orang Timur di banyak hal-hal terkait abu-abu atau fuzzy. Fuzzy logic sudah banyak diterapkan di berbagai bidang, mulai dari teori kendali hingga intelijensia buatan. Dewasa ini banyak dijual produk elektronik buatan Jepang yang menerapkan prinsip logika fuzzy, seperti mesin cuci, AC, dan lain-lain. Contohnya adalah pada tahun 1990, mesin cuci otomatis di Jepang menggunakan logika fuzzy. Itu menggunakan sensor untuk mendeteksi kotoran pada pakaian. Inputnya yaitu tingkat kekotoran, jenis kotoran, dan banyaknya cucian. Untuk outputnya yaitu menunjukkan putaran mesin yang tepat secara otomatis. Pada dunia kedokteran dan biologi, diagnosis penyakit pasien, penelitian kanker, dan sebagainya. Kemudian, untuk manajemen pengambilan keputusan, yaitu manajemen basis data untuk query data, tata letak pabrik yang maksimal, penentuan jumlah produksi berdasarkan jumlah stok dan permintaan, kemudian klasifikasi dan pencocokan pola, kemudian untuk mengukur kualitas air, ramalan cuaca, dan sebagainya. Logika fuzzy umumnya diterapkan pada masalah-masalah yang mengandung unsur ketidakpastian atau uncertainty, ketidaktepatan, impresi, atau noise, dan lain-lain. Logika fuzzy menjadi jembatan antara bahasa mesin yang presisi dengan bahasa manusia yang lebih menekankan pada makna atau arti atau significance. Logika fuzzy dikembangkan berdasarkan bahasa manusia atau bahasa alami. Dan berikut ini adalah perbedaan dari precision dan significance pada dunia nyata, di mana kalau presisi ini menjelaskan ketika ada sesuatu yang jatuh, ini dijelaskan secara detail, yaitu masanya dan kecepatan benda yang jatuh tersebut. Di mana untuk significance hanya memberi peringatan seperti awas atau hati-hati. Kemudian dilanjutkan dengan Profesor Zadeh yang beralasan bahwa orang tidak memerlukan ketepatan numerik masukan informasi, namun mereka memerlukan suatu kontrol yang sangat adaptif. Jika pengendali umpan balik bisa diprogram untuk menerima noise, masukan yang tidak tepat, maka akan jauh lebih efektif dan mungkin lebih mudah untuk diterapkan. Dan salah satu quotes yang terkenal dari beliau adalah, as complexity rises, precise statements lose meaningful and meaningful statements lose precision.
Contoh 1, seorang dikatakan tinggi jika tinggi badannya lebih dari 1,75 meter. Bagaimana dengan orang yang mempunyai tinggi badan 1,6999 meter atau 1,65 meter? Apakah termasuk kategori orang tinggi? Menurut persepsi manusia, orang yang mempunyai tinggi badan sekitar 1,7 meter dikatakan kurang tinggi atau agak tinggi. Contoh 2, kecepatan pelan didefinisikan di bawah 20 km per jam. Bagaimana dengan kecepatan 20,001 km per jam? Apakah masih bisa dikatakan pelan? Manusia mungkin mengatakan bahwa kecepatan 20,001 km per jam itu agak pelan. Ketidakpastian dalam kasus-kasus ini disebabkan oleh tidak jelasnya pengertian agak, kurang lebih, sedikit, dan sebagainya. Kemudian ini adalah contoh dari input space dan output space. Ini bermula dari pernyataan mengenai pelayanan, kualitas dari pelayanannya. Jika kualitas dari pelayanan yang diberikan adalah seperti tersebut, maka seberapa besar saya harus memberikan tip, maka input tersebut yang merupakan seluruh kemungkinan dari rating dari kualitas servis tersebut akan dimasukkan ke dalam black box yang akan menghasilkan seluruh kemungkinan tips yang akan menghasilkan tip yang sesuai yang harus diberikan untuk malam ini. Untuk konsep dasarnya, logika fuzzy bukanlah logika yang kabur atau tidak jelas, tapi logika yang digunakan untuk menggambarkan ketidakjelasan. Logika fuzzy adalah teori himpunan fuzzy, yang himpunan dapat digunakan untuk mengkalibrasi ketidakjelasan. Logika fuzzy didasarkan pada gagasan bahwa segala sesuatu mempunyai nilai derajat. Logika fuzzy merupakan peningkatan dari logika Boolean yang mengenalkan konsep kebenaran sebagian. Pada logika klasik, Gibbs logic menyatakan bahwa segala hal dapat diekspresikan dalam istilah binary, yaitu 0 atau 1, hitam atau putih, benar atau tidak, yang tidak ada nilai di antaranya. Logika fuzzy menggantikan kebenaran Boolean dengan tingkat kebenaran ada nilai di antara hitam dan putih atau abu-abu. Beberapa alasan penggunaan fuzzy adalah pertama, mudah dimengerti, konsep matematis yang sederhana, fleksibel, memiliki toleransi terhadap data-data yang tidak tepat atau kabur, mampu memodelkan fungsi nonlinear yang sangat kompleks, dapat menerapkan pengalaman pakar secara langsung tanpa proses pelatihan, dapat bekerja sama dengan teknik-teknik kendali secara konvensional, dan didasarkan pada bahasa alami atau bahasa manusia. Kemudian untuk himpunan fuzzy, pada himpunan tegas set, nilai keanggotaan suatu item X dalam suatu himpunan A ditulis dalam mu A X memiliki dua kemungkinan. Satu, artinya X adalah anggota A, 0 artinya X bukan anggota A. Jika pada contoh 1 diketahui, S merupakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, yang merupakan semesta pembicaraan, A adalah 1, 2, 3, dan B adalah 3, 4, 5. Nilai keanggotaan 2 pada A, atau mu A2 sama dengan 1, karena 2 adalah termasuk bagian dari A. Nilai keanggotaan 4 pada A atau mu A4 sama dengan 0, karena 4 bukan merupakan bagian dari A. Kemudian contoh selanjutnya, jika suhu lebih tinggi atau sama dengan 80 derajat Fahrenheit, maka suhu tersebut disebut panas. Sebaliknya, maka disebut tidak panas.
Berikut adalah contoh-contoh kasusnya. Suhu 100 derajat Celcius, maka panas. Suhu 80,1 derajat Fahrenheit, maka panas. Suhu 79,9 derajat Fahrenheit, maka tidak panas. Suhu 50 derajat Fahrenheit, maka tidak panas. Jika suhu di atas 80 derajat Celcius, di atas 80 derajat Fahrenheit disebut panas, dan jika suhu di bawah 80 derajat Fahrenheit disebut tidak panas. Fungsi keanggotaan dari himpunan tegas sini gagal membedakan antara anggota dan himpunan yang sama. Ada problem-problem yang terlalu kompleks atau rumit untuk didefinisikan secara tepat. Kemudian selanjutnya, himpunan fuzzy contoh ketiga. Misal variabel umur dibagi menjadi 3 kategori, yaitu muda, umur kurang dari 35 tahun, parubaya, umur 35 tahun sampai 55 tahun, tua, di atas 55 tahun. Kemudian apabila seseorang berusia 34 tahun, maka ia dikatakan muda, berusia 35 tahun, maka ia dikatakan tidak muda, berusia 35 tahun, maka ia dikatakan parubaya, berusia 35 tahun kurang 1 hari, maka ia dikatakan tidak parubaya, berusia 55 tahun, maka ia dikatakan tidak tua, berusia 55 tahun, lebih setengah hari, maka ia dikatakan tua. Untuk grafiknya dapat dilihat di gambar 2A, yaitu keanggotaan himpunan biasa, himpunan Kripsnya untuk umur muda, parubaya, dan tua. Dari sini bisa dikatakan bahwa pemakaian himpunan Krips untuk menyatakan umur sangatlah tidak sesuai. Adanya perubahan kecil pada suatu nilai mengakibatkan perbedaan kategori yang cukup signifikan. Himpunan fuzzy digunakan untuk mengantisipasi hal tersebut. Seseorang dapat masuk ke dalam 2 himpunan yang berbeda, yaitu muda dan parubaya dan tua, dan sebagainya. Seberapa besar eksistensinya dapat dilihat dari nilai atau derajat keanggotaannya. Gambar berikut menunjukkan himpunan fuzzy untuk variabel umur, yaitu gambar 2B di sini. Di sini, untuk fungsi keanggotaan himpunan fuzzy atau membership function adalah suatu fungsi atau kurva yang menunjukkan pemetaan titik-titik input data ke dalam nilai keanggotaannya atau derajat keanggotaan yang memiliki interval antara 0 sampai 1. Ada beberapa fungsi yang bisa digunakan, yaitu pertama linear, segitiga, trapesium, sigmoid, dan yang terakhir T. Untuk fungsi keanggotaan fungsi linear, di sini ada domain linear naik dan linear turun. Untuk linear naik, mu x sama dengan 0, berarti x kurang dari A. Untuk perbandingannya, x kurang dari A, x dikurang A, dibagi B dikurang A. Yaitu nilai A kurang dari X, dan X kurang dari B. Untuk nilai 1, yaitu X lebih besar dari B. Kemudian untuk domain linear turun, mu X sama dengan Bx per BA, di mana A kurang dari X, dan X kurang dari B. Untuk nilai nolnya, X di sini lebih besar atau sama dengan B. Untuk fungsi keanggotaan segitiga, mu X sama dengan 0, di mana X kurang atau sama dengan A, atau X lebih besar atau sama dengan C. Perbandingannya, X dikurang A per B dikurang A, di mana A kurang dari X, dan X kurang atau sama dengan B.
Kemudian selanjutnya C dikurang X per C dikurang B, di mana B kurang dari X dan X kurang dari C. Untuk fungsi keanggotaan yang selanjutnya adalah fungsi trapesium, di mana perhitungannya mu X sama dengan 0, di mana X kurang dari A atau X lebih besar dari D. Perbandingannya X dikurang A per B dikurang A, di mana nilai A kurang dari X dan nilai X kurang dari atau sama dengan B. Untuk hasil 1, B kurang dari X kurang dari C, nilainya D dikurang X dan D dikurang C, C kurang dari X dan X kurang dari D. Kemudian selanjutnya adalah fungsi keanggotaan sigmoid, yaitu mu X ABC sigmoid untuk nilai 0, A kurang X kurang dari A, kemudian perbandingannya 2, X dikurang A per C dikurang A dikuadratkan, dan untuk nilai A kurang dari X dan nilai X kurang dari atau sama dengan B. Untuk perbandingan selanjutnya, 1 dikurang 2, C dikurang X per C dikurang A dikuadratkan, di mana nilai B kurang dari X dan nilai C kurang dari nilai X kurang dari C. Untuk nilai hasil 1, di mana X lebih dari C. Untuk selanjutnya adalah fungsi keanggotaan P, di mana mu X ABC P sama dengan mu X C dikurang B, C dikurang B per 2 atau C sigmoid, di mana nilai X kurang dari C. Untuk mu X, untuk C, kemudian C plus B dibagi 2, dan C plus B sigmoid adalah X lebih besar dari C. Kemudian untuk operasi logika atau operasi dari himpunan fazi, ini adalah operasi yang mengkombinasikan dan memodifikasi dua atau lebih himpunan fazi. Nilai keanggotaan baru hasil operasi dua himpunan tersebut disebut pairing strength atau alpha predikat. Terdapat tiga operasi dasar pada himpunan fazi, yaitu OR, union, and intersection, dan not complement. Untuk fusi union, ini adalah simbolnya seperti simbol gabungan, adalah dua himpunan maksimum dari tiap pasang elemen pada kedua himpunan. Contohnya, untuk nilai A 1,0, 0,2, 0,75, nilai B 0,2, 0,45, 0,5. Kemudian A union B, A gabungan B, diambil nilai maksimumnya dari tiap elemen, didapatkan hasil 1,0, 0,45, dan 0,75. Kemudian di sini contohnya pada keanggotaan umur 27, nilainya pada himpunan muda adalah mu muda 27 sama dengan 0,6. Dan nilai keanggotaan 2 juta pada himpunan penghasilan tinggi adalah mu gaji tinggi 2 juta sama dengan 0,8. Maka alfa predikat untuk usia muda atau berpenghasilan tinggi adalah nilai keanggotaan maksimum, yaitu di antara 0,6 dan 0,8 unionnya, ini diambil nilai maksimum nilai 0,8. Kemudian untuk fungsi N intersection yang simbol seperti irisan dari dua himpunan fungsi adalah nilai minimum dari tiap pasang elemen pada kedua himpunan, yaitu untuk
nilai minimumnya dari 1,0, 0,2, 0,2, 0,4, dan 0,5, 0,75, 0,5. Maka didapatkan hasil intersection-nya 0,2, 0,2, dan 0,5. Kemudian pada nilai keanggotaan umur 27, ya, untuk mu muda 27 sama dengan 0,6, dan nilai keanggotaan 2 juta pada himpunan penghasilan tinggi adalah mu gaji tinggi 2 juta sama dengan 0,8. Maka didapatkan hasil 0,6 dan 0,8. Maka diambil nilai minimumnya. Maka yang diambil adalah nilai 0,6. Untuk fungsi not atau komplement, ini adalah komplement dari variabel fuzzy dengan derajat keanggotaan X dikurang 1. Atau simbolnya adalah pangkat C yang terdiri dari semua komplement elemen. Ini semua komplement elemen dikurangi nilainya 1, dimana 1 dikurangi 1,0 sama dengan 0, 1 dikurangi 0,2 sama dengan 0,8, dan 1 dikurangi 0,75 sama dengan 0,25. Oke. Dan pada keanggotaan umur 27 pada himpunan muda didapatkan nilai 0,6, maka alfa predikat untuk usia tidak muda adalah 1 dikurangi 0,6, dapatkan hasil 0,4. Dan berikut adalah contohnya dari nilai keanggotaan dari dua himpunan, yaitu Weierstrass atau alfa predikatnya. Untuk fungsi n di sini yang merupakan irisan, yaitu diambil nilai terkecil. Kemudian fungsi OR ini diambil nilai terbesar 0,7 dan 0,8 diambil 0,8. Untuk fungsi not atau komplement untuk IP tinggi 3,2 adalah 0,7, maka 1 dikurangi 0,7 dengan 0,3. Dan berikut ini adalah contoh dari grafiknya. Ini A, B, dan A diambil nilai paling rendah, yaitu A and B, dan A or B, dan A not B. Ini adalah inverse. Ini adalah contoh grafik inverse dari A. Kemudian ini adalah A and B, atau diambil nilai yang kecilnya, terkecil. Kemudian ini A or B, diambil nilai yang terbesar dari grafik. Dan berikut adalah contoh penalaran monoton dari aturan fuzzy if-then. Ini adalah metode penalaran monoton dengan identifikasi sederhana. Jika X adalah A, maka Y adalah B. Maka sistem fuzzy dapat berjalan tanpa harus melalui komposisi dan dekomposisi fuzzy. Dan nilai output dapat diestimasi secara langsung dan nilai keanggotaan yang berhubungan dengan antecedennya. Dan berikut adalah aturan umum. Jika X adalah A, maka Y adalah B. Dengan X dan Y adalah skala, dan A dan B adalah himpunan fuzzy. Proposisi yang mengikuti if disebut antecedent, sedangkan proposisi yang mengikuti then disebut consequent. Secara umum, itu ada dua fungsi implikasi, yaitu min atau minimum. Fungsi ini akan memotong output himpunan fuzzy dan dot product, di mana fungsi ini akan mengeskala output himpunan fuzzy. Ini adalah contoh grafiknya, di mana A adalah fungsi implikasi minimum dan B adalah fungsi implikasi dot. Dan ini adalah sistem dari interferensi fuzzy, di mana input dilakukan fusifikasi, kemudian dilakukan penalaran yang telah dimasukkan kaidah-kaidah, kemudian dilakukan defusifikasi yang akan dihasilkan output. Kemudian untuk pengantarnya, sistem pakar fuzzy ini tergantung dari 4 eksekusi fungsi utama, yaitu fusification, itu definisi dari himpunan fuzzy, dan penentuan derajat keanggotaan dari Cripps input pada semua himpunan fuzzy, kemudian interferensi, evaluasi kaidah aturan rule fuzzy untuk menghasilkan output dari tiap rule, kemudian komposisi
untuk agregasi atau kombinasi dari keluaran semua row, kemudian diversifikasi, yaitu penghitungan case output. Sekian adalah presentasi mengenai fisiologi controller dari saya sebagai bagian dari tugas 2. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.